bagaimana cara menghitung zakat mal dan berapa persen, Ustaz? Zakat mal dikeluarkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah haul, dan haul adalah masa setahun dari harta yang kita simpan atau investasikan. Jadi saya selalu sarankan, dan ini sudah pernah ditanyakan dalam majelis kita, hanya saja saya ingatkan kembali, karena memang sekarang menjelang akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan biasanya banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya. Maka haul itu bisa Anda tentukan sendiri. Yang paling baik adalah Anda niatkan sekarang di acara kita ini, niatkan awal haul adalah Ramadan tahun lalu. Adalah Ramadan tahun lalu, ya. Berarti sekarang sudah masuk haul Anda, Ramadan. Diniatkan bulan Ramadannya, bukan tanggal. Di salah satu dari tanggal-tanggal di bulan Ramadan, supaya memang Anda punya spare waktu yang luas dalam satu bulan ini. Kemudian setelah itu syarat yang kedua adalah nisab. Nisab adalah kadar minimal. Kadar minimal harta yang diinvestasikan dan yang ditabung. Kalau mencapai 85 gram emas, misal pada hari ini, misal contoh saja ini 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Nah, kalau sudah mencapai ini, tadi yang ditanyakan berapa persen yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5% dari total harta tersebut. Jadi Anda gabungkan aja semuanya. Apa yang Anda investasikan, apa yang Anda juga tabungkan, digabungkan semuanya. Khusus barang-barang yang Anda pakai, walaupun mahal, tidak ada zakatnya. Contoh rumah, Anda tinggal di Jakarta, misalnya daerah Menteng yang mahal, Anda menggunakan mobil-mobil yang mahal, Anda menggunakan tas, dompet, jam tangan yang mahal, tapi Anda pakai ya, bukan untuk transaksi jual beli, bukan investasi, maka itu tidak ada zakatnya. Kalau emas dan perak, walaupun Anda pakai, tetap ada zakat. Khusus masalah emas dan perak tentunya ya. Dan perlu kita ketahui, dan saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan ini ya, kalau zakat mal fungsinya mensucikan harta. Makanya dia ada syarat ya. Jadi selama 1 tahun pendapatan Anda berapa, kalau ada sesuatu yang berkecamuk, maksudnya bercampur dengan harta Anda yang haram, Anda tidak tahu itu dari siapa gitu kan, maka akan dibersihkan dengan zakat. Dan persentase yang 2,5% itu kecil sekali, gitu kan. Juga kami sarankan teman-teman yang mengeluarkan zakat agar menghabiskan zakatnya di masa haul itu. Kecuali Anda adalah sebuah lembaga yang menerima zakat orang gitu loh. Nah, seperti kami di Yayasan Sedekah Kreatif menerima zakat. Ya, kalau ada di antara Anda mau berzakat, Anda bisa tentunya. Dan kalau sudah diserahkan kepada lembaga, baik tempat kami atau tempat lain, maka tentu saja ya, lembaga ini boleh mengeluarkan sesuai dengan maslahat yang dia lihat. Misalnya, memang dia tidak bisa menghabiskan seluruh zakat karena jumlahnya sangat besar yang dititipkan, maka kemudian dia memberikan setelah Idul Fitri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sebagai ya, muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, harusnya tentu Anda sudah mengeluarkan di masa haul Anda itu atau di Ramadan tadi. Kalau kepada siapa uang itu diserahkan, bisa teman-teman melihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60. Ya, teman-teman bisa buka, sekarang dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya 60. Saya berikan kesempatan untuk buka dulu teman-teman sekalian, dan saya akan bacakan insya Allah. Sekali lagi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya 60. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir teman-teman sekalian? Orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. Nggak ada sama sekali, nggak ada pekerjaan, nggak ada rumah, pakaian hanya di badan, sendal bahkan mungkin juga sudah putus, ya. Nggak tahu apa. Cuma nasibnya, kalau dapat hari itu makanan, dia makan. Kalau enggak, dia tidur dalam kondisi lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang miskin. Nah, di sini perlu kita titik beratkan ya.
Karena biasa Indonesia digabung, fakir miskin. Padahal sebenarnya miskin berbeda. Miskin itu definisinya adalah orang yang punya pendapatan tapi kurang. Dia bekerja iya, tapi kurang. Misal pembantu rumah tangga, supir, seorang OB di kantor, mungkin gajinya 1,5 juta, 2 juta, tapi pekerjaan dia, kebutuhan dia dalam sebulan misalnya mungkin 3 juta. Maka hampir setiap bulan dia tutup lubang, gali lubang, utang lagi sama orang, bayar lagi, bulan depan dipotong lagi gajinya, seperti itu terus. Maka ini diistilahkan dengan orang miskin. Jadi walaupun dia pegawai, kalau kurang maka diistilahkan dengan miskin ya. Tapi tentu di sini dilihat juga proporsional, sesuai dengan porsinya ya. Jadi bisa saja ini kalau disalahgunakan apa yang saya katakan tadi, dia bilang walaupun gajinya 10 juta, oh saya juga miskin kok. Terbukti kebutuhan saya 12 juta. Nah itu tidak masuk dalam itu karena porsinya nggak masuk akal 10 juta per bulan lalu dia miskin kan gitu. Dan ini maksudnya adalah memang betul-betul orang yang mungkin cuma dapat gaji harian 80 ribu, 50 ribu, ya 20 ribu seperti itulah ya. Kemudian yang ketiga di situ disebutkan ya pengurus zakat, pengurus zakat atau amil zakat seperti lembaga-lembaga ya. Lembaga zakat mereka bisa memberikan gaji pegawainya dari situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Mu'allaf artinya orang yang hatinya masih bisa saja pindah agama, murtad dari Islam, gitu kan. Kemudian selanjutnya itu yang keempat ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima memerdekakan memerdekakan budak. Tentu ini tidak ada dalam di zaman kita sekarang maksud saya, tetapi zaman dulu ada ya, memerdekakan budak. Jadi kalau ada orang-orang dulu menang peperangan, biasanya musuhnya jadikan budak, diperjualbelikan di pasar. Anda boleh merdekakan mereka dengan zakat gitu kan. Jadi itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah orang-orang yang berhutang atau terlilit utang. Jadi orang fakir 1, orang miskin 2, pengurus zakat 3, mu'allaf 4, memerdekakan budak 5, orang-orang yang berhutang 6. Kemudian yang ke-7, untuk jalan Allah. Nah ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah jihad. Ada juga yang mengatakan semua disabilillah, termasuk bangun masjid dan segala macam. Ada yang berpendapat begitu, tapi kami termasuk berpegang pada pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah jihad. Karena Nabi SAW mengumpulkan harta termasuk dari zakat kalau akan berperang atau jihad ya. Itu yang ke-7 ya. Dan yang ke-8 adalah mereka yang sedang dalam perjalanan atau terputus jalan, ibnu sabil. Misalnya ada orang musafir ternyata dirampok, mereka kehabisan harta, seperti itulah. Lalu Allah mengatakan setelah 8 golongan ini disebutkan ya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah yang maha pengetahui dan maha bijaksana. Jadi itu jawaban dari pertanyaan kepada siapa saja diserahkan. Kemudian apakah ada niat khususnya? Maka jawabannya tidak ada niat khusus. Cukup dalam hati saja insya Allah diniatkan ingin menjalankan itu. Ya karena kalau kita mencari kembali menelusuri dengan teliti riwayat-riwayat Nabi SAW, kita tidak temukan ada riwayat yang menyebutkan niat khusus yang disebutkan dengan lafaz ya. Tapi insya Allah dengan dia dalam hati semuanya bisa insya Allah ya. Kita masuk pertanyaan kedua. Maaf saya tidak usah sebutkan namanya ya, langsung saja ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sewaktu saya masih usia 6 bulan orang tua saya cerai, terus ayah saya menikah lagi. Begitu juga dengan ibu saya. Waktu itu saya diambil oleh nenek dari ibu saya, kemudian dirawat sampai usia 5 tahun. Setelah itu ayah saya mengambil saya, kemudian lanjut mengurus dan menyekolahkan saya. Sewaktu kelas 6 SD, ayah saya meninggal dan ibu tiri saya lah yang meneruskan merawat serta membiayai sekolah saya sampai SMA. Pertanyaan saya Ustaz, kepada siapa saya seharusnya berbakti, ibu kandung atau ibu tiri saya? Dan dengan cara apa bakti yang harus saya lakukan? Tapi sampai saat ini saya juga belum diakikah Ustaz, saya juga sudah jauh dari ibu tiri saya karena sedang merantau. Jazakallahu khairan. Baiklah, ini dari Wira 21 Makassar. Saya sebut sekali ya, karyawan swasta ya. Mungkin ada baiknya juga kita sebutkan supaya tahu kalau yang mengikuti acara kita dari kota mana saja, mungkin
berbagai profesi ya, karena di sini memang disebutkan keterangannya. Mohon maaf, saya tarik dari perkataan saya bilang tidak usah sebutkan nama ya, karena memang tertulis begitu. Jadi yang pertama tentunya Anda tetap harus bakti dan wajib kepada ibu Anda, karena tidak mungkin kita menghapus status ibu walaupun tidak mengurus kita dari kecil. Tetapi Anda juga punya kewajiban berbakti pada ibu tiri Anda, sebagai bentuk bakti pada ayah dan sebagai balas jasa atas kebaikan beliau ingin membiayai sekolah Anda tentunya. Ya. Kalau Anda lagi di perantauan pun tidak ada masalah. Anda tetap bisa berbakti dengan telepon, tanya kabarnya. Kalau Anda punya pendapatan Anda kirimkan untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Walaupun teman-teman ibu tiri kita itu tidak mengurus kita, tapi dia pernah menjadi istri ayah kita. Ya, cerai ataupun meninggal ayah kita, tetap kita punya kewajiban ya, berbuat baik dengan dia, karena dia pernah menjadi pasangan orang tua kita. Bahkan kalau Anda seorang laki-laki, maka wanita yang pernah dinikahi oleh ayah Anda akan jadi mahram Anda selamanya, abadi. Ya, walaupun sudah cerai sama ayah Anda. Selanjutnya dari Ani, 37 tahun dari Jogja, ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa tips fokus dalam berzikir? Zikir apa yang dibaca saat pagi dan petang? Sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya coba lebih menikmati apa yang sedang saya kerjakan. Dan itu memang butuh training ya. Kalau kita biasakan, insya Allah maka akan nanti membentuk sebuah kebiasaan. Contoh misal gini, kalau ibu yang bertanya ini, ibu rumah tangga ataupun semua teman-teman yang ikuti acara kita, dimanapun Anda berada tentunya, semoga Allah merahmati kita semua. Kalau saya pribadi misalnya, saya lagi di depan saya dihidangkan makan nasi sama tempe sama sambal misalnya. Ini contoh. Walaupun saya lagi pengen ayam goreng misalnya atau daging, ya saya lupain aja itu. Yang saya tahu adalah depan saya ini sekarang. Maka dengan saya tahu inilah rezeki saya makan, saya akan menikmatinya. Ada orang subhanallah saking fokusnya menikmati apa yang sedang ada, biar dia cuma makan kerupuk saja nikmat aja kelihatan. Bahkan kita jadi pengen juga makan kerupuk itu. Kan gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau jawaban dari saya ya. Jadi kalau Anda lagi berzikir, maka fokus berzikir. Apapun yang mengalihkan Anda dari konsentrasi, tinggalkan. Misal, Anda masih tiba-tiba ada yang telepon, Anda jangan angkat dulu. Ada yang mau ajak ngobrol, Anda kasih isyarat supaya tunggu dulu. Misalnya anak-anak, kecuali darurat sekali ya. Kalau Anda dipanggil oleh orang tua, atau oleh suami Anda, kalau Anda seorang istri, maka Anda jawab di situ. Tapi kalau tidak, masih bisa kasih isyarat, tunggu sebentar, Anda suruh tunggu saja. Disitulah Anda coba ya untuk fokus berzikir. Kemudian yang terakhir, coba ibu Ani, coba ibu lebih banyak ya, mengetahui terjemahan daripada zikir yang sedang ibu baca. Terjemahannya ya, itu penting sekali, karena dengan Anda baca terjemahannya, maka secara otomatis tentunya Anda akan lebih khusyuk, lebih terbawa dalam arus. Enak kan kalau kita baca itu kita faham ya, baca terjemahan. Kalau kayak zikir pagi petang ya, di sini dikatakan zikir apa yang dibaca saat pagi dan petang, memang ada namanya zikir pagi petang. Kalau Ibu Ani mau tahu, Ibu tinggal ketik di Google zikir pagi petang. Ada kok di situ ya, akan kelihatan zikir pagi dibaca apa, zikir sore dibaca apa, seperti itulah. Dan ada terjemahannya juga insya Allah. Dari Radit, 32 tahun, Semarang, swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kantor sudah beberapa bulan ini atasan seperti mencari-cari kesalahan saya dan tidak menghargai kinerja saya. Terus terang saya jadi kepikiran terus dan sakit hati. Bagaimana saya menghadapi hal tersebut untuk tidak sakit hati dan pikiran dan hati selalu tenang? Kalau saya sederhana, kalau saya jadi Anda sederhana sekali. Yang saya lakukan adalah saya coba tunjukkan terbaik saja. Ya, tunjukkan saja yang terbaik dari hasil kita supaya tidak ada celah yang bisa menyalahkan kita kan. Karena kalau misalnya diminta kerjakanlah 10 pekerjaan ini misalnya, kita kerjakan dan selesai. Maka celah dari mana dia mau mencari kesalahan kita? Kan itu. Kemudian sisi yang itu satu sisi. Sisi yang lain coba Anda juga cari tahu kira-kira kenapa sebabnya. Apa yang membuat dia jengkel? Apa yang membuat dia marah gitu. Kalau bisa bahkan Anda duduk bertanya pada beliau, mohon maaf saya mau bertanya, saya ingin tahu saja. Sebenarnya ada kesalahan apa yang saya lakukan? Kenapa bapak atau ibu terlalu benci sama saya? Atau ada sesuatu yang kelihatannya tidak suka? Mungkin saya bisa perbaikin kalau itu sebuah kesalahan. Coba kita ya meluruskan. Mungkin cuma kesalahpahaman saja. Mungkin dia pernah salam kepada Anda tidak jawab, mungkin.
Saya pernah subhanallah di kantor ya, alhamdulillah banyak ikhwah kita yang bergabung di kantor, Masya Allah. Ada seorang ikhwah pernah saya pas di parkiran kantor, keluar terus saya panggil dia. Pas dia lewat saya sapa gitu. Dia itu subhanallah lihat ke arah saya langsung jalan gitu. Saya sempat berpikir, apa orang ini nggak jawab salam saya gitu loh. Tapi saya tetap aja kontrol untuk tidak sangka buruk. Setelah beberapa waktu setelah itu saya coba panggil ke kantor, ke ruangan saya, lalu saya tanya, akhi, berapa hari lalu supaya menghilangkan perasaan su'udzon, ya, sangka buruk, sempat antum lewat dan ana tegur. Kenapa antum nggak jawab salam? Dia jawab dengan polosnya, ana nggak tahu Ustaz. Dia ngomong gitu, ana nggak tahu Ustaz. Ana bahkan tidak dengar antum ucapkan salam. Jadi bisa saja orang subhanallah dengan kesibukan dan banyaknya beban pikiran, bahkan dia tidak tahu siapa yang lewat di sebelahnya. Mungkin Anda pernah alami itu, gitu kan? Kita harusnya bisa maklumi, ya, Allahu a'lam. Jadi kita cari tahu, mungkin ada sebab-sebab tertentu, ya dia sempat minta tolong sesuatu, atau mungkin kita pernah mengangkat intonasi suara kita agak tinggi, atau kita pernah seperti memojokkan dia di depan teman-teman di kantor, padahal kita tidak bermaksud, kan bisa saja begitu. Insya Allah kalau kita tahu sebab masalah teman-teman sekalian, lalu kita perbaiki, akan selesai. Allahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky 22 tahun, pelajar. Apakah pada saat selesai azan adalah waktu doa yang mustajab? Jika iya, waktunya mustajab, apakah kita boleh berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan butuhkan? Terima kasih Ustaz. Iya, jelas ya jawabannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Artinya mustajab, gitu kan? Artinya mustajab. Dan Anda boleh sampaikan apa saja. Yang penting ingat, minta sesuatu yang baik dan sopan kepada Allah. Kan gitu. Kita sudah ajarkan adab-adab doa ya. Sudah berapa kali kita sampaikan. Bukan ajarkan sebenarnya sih, berbagi. Teman-teman sekalian, bahasa tadi ya. Kita berbagi. Jadi Anda harus mulai dengan memuji Allah, alhamdulillah, minimal sekali alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang sering kita buka dalam dalam pembukaan ceramah kita ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan semoga salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah, utusan Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Anda ucapkan itu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu Anda mulai masuk untuk menyampaikan hajat Anda. Dan ingat, jangan minta yang haram. Hindari makanan, minuman, pakaian haram agar bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Gilang 22 tahun, Jakarta, karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjamak sholat ketika acara wisuda atau acara lainnya yang diadakan sekali seumur hidup agar make up tidak terhapus? Apakah jika sholat ketika membasuh muka bisa diganti dengan memercikan air saja? Jazakallah khairan. Bagus ini kepolosan penanya bertanya sebenarnya. Tapi saya melihat teman-teman sekalian, tidak ada hajat untuk itu. Karena apa susahnya kalau pada saat wisuda pun kita sholat, walaupun sekali seumur hidup. Berarti kalau Anda menikah pun sama, jamak sholat, gitu kan? Ini kan perlu ditelusuri dulu hukum-hukum syar'inya ya. Ada beberapa keadaan dibolehkan oleh para ulama, seperti misalnya terjadi gempa, bencana alam lah ya, jamak oke. Dokter dia mau operasi, dan operasinya kemungkinan berjalan berapa jam. Mungkin dia operasi dari jam 11 pagi, mungkin selesainya jam 4 sore misalnya. 4-5 jam dia operasi. Tidak bisa berhenti. Kalau dia berhenti mungkin bisa meninggal orangnya. Di situ dia boleh jamak. Ya. Contoh, nanti dia sholat di waktu asar, dulu sama asar misalnya. Atau orang pasien sendiri yang mau dioperasi. Mungkin dia akan dikasih obat bius, dia tidak akan sadar. Mungkin dia sadarnya nanti maghrib. Maka dia jamak duhur sama asar. Misalnya dia operasi di waktu duhur ya. Contoh saja. Itu mungkin. Tapi kalau hanya wisuda, ya, ini saya rasa Anda bisa wudhu sebelum Anda make up. Misal, kalaupun make up ya, ini. Saya pribadi nggak melihat itu, nggak melihat harus ada make up gitu. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Rapi ya mungkin. Tapi ini kan bisa jadi tabarruj nanti ya. Anda mungkin, tabarruj maksudnya memamerkan keindahan. Ini dilarang dalam agama sebenarnya. Terutama kaum wanita. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah, Anda wudhu dulu, kemudian Anda pakai baju wisuda itu misalnya. Setelah itu Anda tahan wudhu Anda. Usahakan Anda dalam keadaan wudhu. Gitu kan. Dan Anda sholat saja. Di waktu sholat itu kan sebentar. Sholat itu sebentar. Saya pun pernah ikuti wisuda. Ada penjelasan dari rektor, dari wakil rektor, dari siapalah, dekan atau apa. Menyampaikan segala macam. Terakhir nanti baru dipanggil nama satu persatu. Itu puncaknya. Puncaknya di situ. Anda dipanggil ke atas panggung, Anda dikasih kan penghargaannya. Itu puncaknya sebenarnya. Yang lain itu kan cuma pelengkapnya acara wisuda itu.
Kan begitu. Atau mungkin ada yang ditampilkan pada satu dari kampus. Itu kan cuma pelengkap. Tidak harus Anda, Allahu alam, yang saya tahu, menunda sholat apalagi menjamak seperti itulah.